Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan dan tidak letihnya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah ahaqqu man dzukir, karena Allah zat yang paling berhak diingat, wa aula man syukir, dan yang paling utama kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian Kutaib kita yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqmanil Hakim, yaitu faidah-faidah yang dipetik dari kisah Luqman Al-Hakim. Dan hari ini atau malam hari ini kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, yaitu di poin yang ke-8 ya. Nah, di poin yang ke-7 sudah. Ke-5 sudah ya. Ke-8, 7 sudah. Ya. Kita masuk dalam poin yang ke-8, ke-7 atau ke-8 ya? Ada yang bawa catatannya? Ke-7 atau 8? Jamaahnya baru semua Pak ya? Gantian ya? Ada sip-sipan. Hah? Anda mencatat? Enggak baru ya? Ke-7, 6 sudah, 8 belum, 7 belum juga. Baik. Yang ke-7 ya, al-faidatu as-sabi'ah. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Faidah yang ke-7 dari kisah Luqmanul Hakim yang bisa kita petik adalah mengimani tentang kesempurnaan akan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan Allah itu mutlak, tidak sebagaimana kayanya makhluk. Ya, jadi makhluk pun itu kalau punya nama ghani. Ya, makanya kalau jamaknya mungkin kita tidak asing lagi, aghnia, orang-orang kaya. Nah, kalau bahasa gaul kan tajir. Oh, ini orang tajir. Kalau tajir sebetulnya apa? Pedagang, pengusaha. Pengusaha nggak mesti kaya, betul nggak? Nah, kita kan usaha sering ya, tapi nggak kaya-kaya. Ada kita ya, sebagian kita. Jadi kalau kaya ya ghani atau sari. Jadi bisa aghnia atau asriya. Nah, itu ghaninya makhluk. Berarti sifatnya ghina, memiliki kekayaan, dan itu boleh juga disandarkan kepada makhluk. Nah, ghaninya Allah, nama Allah salah satu namanya adalah Al-Ghani, itu maksudnya Al-Ghani Al-Mutlaq, ghina'uhu Al-Mutlaq. Kekayaan yang mutlak yang memang milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya diungkapkan di sini dengan kalimat bikamali ghinallahil mutlaq min kulli wajhin. Kesempurnaan dalam kekayaan Allah yang mutlak dalam setiap sisi. Ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Luqman itu, ya masih di awal kisah Luqman,
di penghujung ayatnya Allah mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah ghaniyyun hamid, Allah maha kaya. Maksudnya tidak butuh kepada makhluknya dan Allah maha terpuji. Maka jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, ketika kita mengimani nama daripada nama-nama Allah, maka sebagaimana ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, anna asma Allah, bahwasanya nama-nama Allah tatadamman as-sifat. Nama-nama Allah itu pasti mengandung sifat. Maka namanya ghani, maka sifatnya ghina. Ya, dan ini yang diimani, diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Baik, jamaah zanillahu wa iyyakum ajma'in. Sebaliknya, ketika kekayaan yang disandarkan kepada Allah itu sifatnya mutlak, maka makhluk semuanya butuh kepada Allah. Maka dari itu jamaah zanillahu wa iyyakum, jangan tersinggung ketika kita dikatakan orang fakir. Dan memang semua kita adalah fuqara. Ya, kalau ditinjau dari satu sisi. Tapi kalau di sisi lain, ya jangan yang fakir mengaku fakir. Ya, ketika ada pembagian zakat mau dia terima. Ya, anak fakir. Kalau masalah duit fakir ya. Ya, padahal tidak demikian. Karena mustahik ya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada fuqara, al-masakin, ibnu sabil dan seterusnya. Ya, al-gharimin dan lain-lainnya. Tetapi kalau dari sudut pandang syariat antar kita dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, maka semua kita fakir. Allah mengatakan ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai semua manusia, sekalian manusia, semua kalian fakir sama Allah. Ya, makna fakir apa? Butuh sama Allah. Ya, tidak mungkin kita lepas hajat-hajat kita, kebutuhan kita, kecuali mau tidak mau kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah zanillahu wa iyyakum, tidak sekadar manusia, seluruh makhluk pun demikian fakir kepada Allah. Ya, ketika Allah misalnya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu bersemayam atau meninggi di atas arasy-Nya. Kemudian misalnya ketika kita menemukan ayat yang lain ya, tentang Allah memerintahkan para malaikatnya. Ya, ketika Allah misalnya memerintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang mengatur alam semesta, yang meniup sangkakala, yang bertanya fitnatul kubur, ada munkar dan nakir dan seterusnya. Maka bukan berarti mereka semuanya dibutuhkan Allah. Jangan pernah menganggap Allah butuh wakil untuk menyampaikan wahyu. Ya, lalu bagaimana benak kita, akal kita, hati kita memahaminya? Jibril yang butuh kepada Allah. Adapun Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, itu sebuah kemuliaan yang Allah tetapkan kepada Jibril. Diutus menjadi seorang rasul, bukan seorang, menjadi rasul dari utusan dari kalangan malaikat Allah. Jadi rasul ada dua ya, rasul malaki wa rasul basyari. Rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Nah, rasul dari kalangan malaikat adalah Jibril alaihissalam, sedangkan rasul dari kalangan manusia ya banyak. Nah, itu sebuah kemuliaan, bukan menunjukkan Allah butuh kepada Jibril. Kalau Allah mau menyampaikan wahyunya langsung kepada Nabi Muhammad SAW, maka bisa nggak? Bisa. Ya, dan di sini bisa kita sedikit singgung juga tentang perbedaan antara hadis qudsi dengan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, hadis qudsi itu tidak apa? Tidak melalui perantara Jibril alaihissalam. Makanya kata para ulama, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim diantaranya, kalau Al-Qur'an biwasitati Jibril, dengan wasitah Jibril, tapi lafdan wa ma'nan min Allah, lafad dan maknanya semuanya dari Allah, setiap huruf-hurufnya dari Allah. Tetapi kalau hadis qudsi tidak melalui wasitah Jibril, tidak melalui wasilah Jibril alaihi salam, maka maknanya dari Allah, lafadznya dari
Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa demikian? Karena kalau hadits qudsi yang sahih itu maknanya dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu kan? Fi ma yarwi an rabbih, dari apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Berarti maksudnya hadis apa? Hadis qudsi ya, seperti ya ibadi lau annakum, wahai hambaku, seandainya kalian demikian dan seterusnya. Ya, ada di antara hadis qudsi yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nah, itu kalau seandainya hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah semuanya, maka lebih hebat, lebih tinggi secara sanadnya daripada apa? Al-Quran. Karena langsung dari Allah begitu semuanya. Nah, beda dengan Al-Quran yang melalui perantara siapa? Jibril dulu. Maka secara sanad hadits qudsi harusnya lebih mulia. Padahal tidak demikian ya. Dan banyak perbedaan lain. Seperti misalnya orang membaca hadits qudsi ya tidak dianggap ibadah ketika sekadar membacanya. Berbeda dengan Al-Quran sekadar membacanya. Bahkan terbata-batanya baca Al-Quran dapat pahala. Maka sangat-sangat bakhil seorang hamba yang tidak menyempatkan waktunya membaca Al-Quran. Walaupun dia masih terbata-bata. Terbata-batanya saja dapat pahala. Itu Al-Quran ya, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Baik, jemaah azanillahu wa iyyakum, kembali kepada pembahasan kita. Maka semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-arsy, bahkan arsy demikian. Arsy yang dikatakan Allah bahwasanya Allah meninggi di atas arsy atau Allah bersemayam di atas arsy, walaupun ada sebagian ulama juga yang menerjemahkan atau mendefinisikan istawa itu julus, duduk, ada sebagian, tapi tidak banyak. Ya, pernah disampaikan juga oleh Al-Ustaz Dr. Firanda hafizahullah taala. Jadi ada sebagian. Tapi secara umum itu ala wartafa'a. Istawa itu ala wartafa'a. Allah meninggi di atas arsy-Nya. Kalau dengan bahasa kita kan bersemayam. Nah, kadang jadi perselisihan juga, bersemayam itu untuk makhluk dan seterusnya. Ya, tapi kita katakan kalaupun bersemayam ya semayamnya makhluk dengan semayamnya Allah beda, sudah begitu. Hanya sama dalam kata tapi tidak sama dalam makna sesungguhnya. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Jadi ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk tanpa terkecuali butuh kepada Allah. Hatta Jibril, hatta Arsy, dan semuanya butuh kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia, bahkan makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di antara sekian dan bahkan seluruh makhluk, itu Nabi yang butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesempurnaannya adalah kesempurnaan mutlak. Kita katakan Nabi sempurna, tapi kesempurnaan makhluk tidak sama dengan kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk dalam faidah yang ke-8. Isbatu kamali hamdihi subhanahu wa anna lahul mahamid kullaha. Menetapkan akan kesempurnaan sanjungan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa semua sanjungan, semua pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua bentuk sanjungan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Al-Hamid itu salah satu nama Allah. Berarti Alhamdu itu sifat Allah. Ya, maksudnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara nama Allah Al-Hamid, ya banyak sebetulnya faedah yang bisa didapatkan dalam mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara sedikit tentang nama Allah Al-Hamid, maka Allah yuhmad fi kulli hal. Allah itu dipuji dalam segenap kondisi. Itulah bedanya pujian kepada Allah dengan pujian kepada makhluk. Kalau makhluk biasanya dipuji kenapa? Ketika memberikan apa? Kebaikan. Memberikan kebaikan, memberikan hadiah, kita puji, kita sanjung. Sedangkan Allah memberi ataupun tidak, gitu ya. Ya, kalaupun tidak begitu misalnya, memberi ataupun tidak, Allah tetap terpuji. Allah beri kebaikan atau Allah takdirkan yang sebaliknya, maka Allah tetap terpuji. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan dengan contohnya, dengan kuduahnya, bahwa ketika datang kepada beliau kebaikan,
apabila datang kebaikan kepada beliau, faqala alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tetapi kalau datang selain itu, apa yang dikatakan Nabi SAW? Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya di sini menunjukkan apa? Semua jenis pujian kembali kepada Allah. Kita mendapatkan ketetapan yang baik, kita mendapatkan ketetapan yang tidak baik menurut versi kita, tetap Allah terpuji. Lihat, kita dikasih musibah, kita dapat takdir yang nggak sesuai harapan kita, nggak sesuai dengan keinginan kita, Allah maha terpuji. Tetap Allah dipuji, nggak bisa kemudian Allah dicela dengan sebab itu. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Ketetapan Allah pasti penuh hikmah. Itulah maksud dari jami'ul mahamid kulliha au kulluha lillah. Semua jenis pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Coba ada makhluk, ada manusia ya, mencemooh kita, menjatuhkan kita, menjelek-jelekan kita, kemudian dipuji sama kita, Masya Allah antum baik sekali, luar biasa. Ya, orang dibilang junun ini orang. Majnun, magrum ya. Kalau demikian ya. Ya, maka itulah perbedaan antara pujian yang disandarkan kepada Allah dan pujian yang disandarkan kepada makhluk. Ya, maka dari itu apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu maksudnya. Allah terpuji dalam segenap kondisi, Allah terpuji dalam setiap ketentuannya, Allah terpuji dalam segenap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk makhluknya. Allah tetapkan untuk kita semuanya. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 70, kata Allah, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Jadi Allah itu pujiannya baginya di dunia dan di akhirat. Ya, di awal dan di akhir. Allah terpuji di awal dan di akhir. Demikian dengan syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu lihat orang-orang yang bertarbiyah ketika haji contohnya, ya, mereka mengatakan apa? Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarikalah. Tidak ada sekutu dalam pujian kepada Allah, dalam menyandarkan nikmat kepada Allah, dalam kemudian menyandarkan kekuasaan kepada Allah. Enggak ada sekutunya. Jadi kalaupun memuji makhluk, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam tafsirnya surat Al-Fatihah ketika menjelaskan Al-Fatihah dalam ayat alhamdulillah, al-makhluk yuhmad, dia dipuji ya, sesuai dengan kadar kebaikannya, ala qadri khairihi, itu makhluk. Tetapi Allah ya, bicara nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Kalaupun kita menganggap Allah memberikan selain atau sebaliknya daripada nikmat, Allah tetap terpuji. Ya, ini kita harus pahami. Baik, kemudian berikutnya faidah yang ke-9. Ini masih banyak ya karena ada 50 faidah. Faidah yang ke-9, makanatul hikmah wa 'azimu naf'iha liman habahu Allah tabaraka wa ta'ala biha. Ya, menunjukkan akan agung tentang kedudukan hikmah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan hikmah kepadanya. Jadi orang yang diberikan hikmah oleh Allah adalah orang yang diberikan kemuliaan yang besar, kemuliaan yang agung. Nah, maka dari itu lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, yaitu perintahnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus paham apa itu hikmah. Ya, apa yang dimaksud dengan hikmah? Karena kita mengetahui bahwasanya hikmah yang Allah katakan itu betapa agung dan betapa besarnya kemuliaan tersebut yang diberikan kepada hambanya. Kata para ulama, di antara makna hikmah yang kita akan bahas dalam tafsirannya, karena dalam kitab ini hanya disebutkan sebagian saja, maka kami tambahkan dari tafsiran, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan ahli tafsir yang lainnya. Ya, apa itu al-hikmah? Al-hikmah jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara makna yang pertama adalah al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat, al-maqrun bil amali salih, yang diiringi dengan amal saleh. Ini makna hikmah yang pertama. Jadi orang yang Allah karuniakan ilmu,
kemudian ilmunya menghantarkan dia kepada amal soleh, berarti dia telah diberikan hikmah. Dari sisi yang satu ini. Ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan wad'ul umur fi mawdi'iha, meletakkan sesuatu di tempatnya. Jadi orang yang diberikan hikmah oleh Allah adalah orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian makna yang lainnya, al-basirah wal faham, dia diberikan ilmu oleh Allah, diberikan kepemahaman yang mendalam. Was-sadad wa husnu ar-ra'i. Ya, jadi cara berfikirnya itu cerdas, baik, pintar. Ya, tentunya khususnya tentang perkara agama. Kemudian disebutkan dalam tafsir yang lainnya, di antara makna hikmah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hikmah itu adalah makhafatullah, adalah rasa takut kepada Allah. Jadi maksudnya orang kalau dikasih hikmah berarti dikasih rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau khasyatullah, kata Ibnu Mas'ud, ra'sul hikmah makhafatullah. Karena pokok atau kepala daripada hikmah adalah takut kepada Allah. Sebagaimana diungkapkan juga oleh Abu Aliyah, al-hikmatu khasyatullah. Hikmah itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khasyatallahi ra'su kulli hikmatin. Karena rasa takut kepada Allah adalah pokok dari segala hikmah. Baik, jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Tadi kalimat yang disampaikan Abu Aliyah adalah khasyah. Sedangkan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah makhafah atau khauf. Ini apa perbedaannya? Secara singkat kami sampaikan, al-khauf dengan khasyah perbedaannya sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau mengungkapkan kalau khasyah itu diiringi dengan apa? Dengan ilmu. Jadi orang yang takut, yang mengiringi rasa takut tersebut adalah ilmu, maka mencapai derajat khasyah. Kalau khauf itu sekedarnya saja, tidak diiringi dengan ilmu, khususnya ilmu yang mendalam. Contohnya ada seorang datang ke sebuah kampung. Ini sebuah contoh sederhana berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Ada seorang yang datang ke sebuah kampung. Terkadang bahkan mungkin banyak ya, orang yang disegani itu tampilannya rapi. Ya memang kekar dia mungkin besar, tapi rapi tampilannya. Maka kita mungkin sembarangan ngomong ya. Sembarangan kita ngomong. Oh, ya, ente dari mana? Ya, kita asalah ngomong, nggak segan. Tapi secara umum karena melihat badan dia lebih besar daripada kita takut. Paham ya? Nah, ternyata orang ini adalah orang yang paling ditakuti di kampung itu. Bisa difahami? Karena dia tidak tahu, maka hanya muncul rasa apa? Takut. Dan ini yang disebut dengan apa? Khauf. Orang-orang yang takut akan kebengisan dia, kekejaman dia, misalnya kalau marah dia hancur semua, ditebas dan seterusnya, maka orang-orang ini punya rasa takut dengan jenis apa? Khasyah. Ini contoh saja. Maka orang yang mengenal Allah dengan sesungguhnya, mengenal Allah dengan nama-namanya, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, mengenal Allah dengan perbuatannya dan seterusnya, maka dia tumbuh rasa takut dengan khasyah, bukan dengan khauf. Kalau kita mungkin masih khauf kita, karena ilmu kita tentang Allah mungkin masih sekedarnya. Ilmu kita tentang Allah mungkin baru sedikit. Maka yang diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khasyah. Walaupun kalimat khauf ada dalam Al-Qur'an, kalimat khauf ada dalam hadis, tapi yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara permintaan beliau adalah memohon rasa takut kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Itu salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa hendaknya kita minta sama Allah. Karena di zaman penuh fitnah ini sangat memungkinkan rasa takut yang ada pada diri kita itu hilang. Ya, dengan fitnah yang luar biasa ini. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Apalagi dengan adanya
handphone, media sosial, atau yang disebut dengan apa? Stupid phone ya. Apa namanya? Oh, smartphone ya. Tahu antum ya? Ya, padahal phone itu yang membuat kita bodoh. Phone itu yang membuat kita lupa sama Allah. Phone itu yang membuat kita lalai dari Allah. Phone itu yang membuat kita terjatuh kepada fitnah. Jadi ya, stupid phone namanya ya. Mungkin kalau mau diistilahkan. Baik jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Dari doa yang dipanjatkan Nabi SAW tadi ya, kita bisa petik hikmah juga bahwa rasa takut yang hadir dalam hati seorang hamba mukmin itu ada pada dia dalam kondisi sendiri maupun dalam keadaan ramai. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang ingin mengetahui rasa takut yang ada pada dirinya, lihatlah dirinya ketika dia bersendirian. Disebutkan oleh ulama lainnya juga, apakah engkau ingin mengetahui apakah engkau terjangkit penyakit munafik atau tidak? Apakah engkau benar-benar munafik atau tidak? Maka lihat ketika engkau dalam kesendirian. Ketika engkau dalam kesendirian masih berzikir kepada Allah, masih ada rasa takwa kepada Allah, maka engkau tidak munafik. Ya, sebagaimana maksudnya adalah orang-orang munafik yang sudah munafik atau nifak khullas namanya. Nifak yang sudah tulen. Ya, yang sangat diharapkan kebaikannya itu sangat sedikit pada dirinya. Nah, maka mohon kepada Allah, ya semoga Allah memberikan karunia takut kepada kita dalam kita kesendirian maupun dalam keadaan ramai. Karena rasa takut yang muncul hadir di keramaian itu wajar. Ya antum berbuat maksiat coba lagi ramai gini, malu, segan, gitu. Ya, adapun di kesendirian, apa saja bisa kita terabas begitu ya, bisa kita lakukan. Kalau kurang rasa takut dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala beliau pernah mengatakan, ya mungkin pernah beberapa kali saya sampaikan di beberapa majelis. Beliau pernah mengatakan, "Idza su'ilta, kalau engkau ditanya, hal takhafullah hal takhsyallah?" Apabila engkau pernah ditanya atau ditanya oleh seseorang, apakah engkau takut kepada Allah? Maka idza qulta na'am faqad kadzabta. Kalau engkau berbicara menjawab ya, maka engkau dusta. Ya, kalau kamu ditanya, apa kata kamu takut sama Allah? Kamu jawab ya, dusta kamu. Ya, coba anda tanya sama bapak-bapak di sini, takut sama Allah? Iya, rata-rata iya kan? Ya, dusta kita. Wa idza qulta la, dan jika engkau mengatakan tidak, faqad kafarta. Kalau bilang tidak, kafir kamu. Serba salah ya. Iya bohong, tidak kafir. Maka faqul, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kalau tidak salah dalam penyandaran kalimat ini, beliau mengatakan faqul nas'alullaha dzalik. Kalau engkau ditanya tentang apakah kamu takut sama Allah, maka katakan aku berharap Allah memberikan karunia tersebut kepadaku. Ya. Kalau kita kan rata-rata ikhlas. Takut sama Allah, takut. Takwa, takwa. Masya Allah ya, beriman sekali dalam ucapannya. Ya. Baik jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang berikutnya, ya, makna hikmah yang lainnya adalah hikmah juga adalah as-sunnah. Hikmah bisa bermakna apa? Sunnah. Banyak ayat, contohnya surat Al-Jumu'ah. Di mana ayatnya? Ya, kita buka dulu ya. Dalam surat Al-Jumu'ah dan dalam ayat-ayat lain ya berkaitan dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, lihat, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, biasanya disebutkan begitu. Dan mereka atau dia mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran wal hikmah. Maka kalau disandarkan Alkitab wal hikmah, maka hikmah bermakna sunnah. Ya. Jadi ahlu tafsir ketika mereka menafsirkan satu kata dengan beberapa tafsiran, ini perhatikan kaidahnya. Ketika ahlu tafsir menerjemahkan atau menyampaikan makna dari satu kata, tapi maknanya berbeda-beda, selama tidak bertabrakan, maka semua maknanya bisa kita ambil.
bisa kita pahami selama tidak bertabrakan. Kalau bertabrakan maka ambil yang paling rajih. Ya, selama tidak bisa dijamak maka pindah ke tarjih. Mana yang lebih rajih? Ya, misalnya ya, kalimat quru. Orang yang ditalak ya, maka wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, kata Allah. Wanita-wanita yang ditalak maka mereka menunggu dengan berapa? Salah satu quru. Ya, para ulama berselisih pendapat. Quru ini maksudnya apa? Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan haid. Ini kan bertabrakan sekali ya. Yang satu suci, yang satu haid. Nah, nanti tergantung gimana tarjihnya. Seperti itu. Karena bertabrakan. Tapi kalau ini tidak, hikmah bisa maknanya khasyah. Hikmah bisa maknanya as-sunnah. Nah, jadi bisa tergantung dalam konteks kalimatnya seperti apa. Ya. Nah, ketika ahlu tafsir berselisih pendapat dalam satu kata, ada beberapa tafsiran, selama tidak bertabrakan maka semuanya boleh dipahami dan boleh kita ambil. Nah, itu kaidah dalam tafsir, wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Al-hikmah juga bisa bermakna al-fiqhu fi dinillah. Pemahaman yang dalam beragama atau dalam agama Allah. Jadi orang yang diberikan hikmah di antara adalah orang yang paham terhadap agama dengan faqih, ya, pemahaman yang mendalam. Itu di antara sekian makna dari al-hikmah. Maka sekali lagi, orang yang diberikan al-hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 259 kalau tidak salah ya. Kata Allah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan karunia yang sangat banyak. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 269 bukan 259. Allah memberikan, jadi kalimatnya adalah yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan karunia hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberikan al-hikmah faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan karunia yang banyak. Di sini artinya menunjukkan apa yang dikatakan Syekh Abdul Razak tadi, orang yang memberikan hikmah berarti dia diberikan kedudukan yang agung dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita berusaha menggapai apa yang dikatakan Allah tadi, yaitu memiliki kebaikan yang banyak menurut apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, diiringi dengan amal soleh, belajar sunnah, rasa takut kepada Allah, dan makna-makna hikmah yang lainnya. Baik, kita masuk dalam faidah yang ke-10. Al-faidatul 'ashirah. Beliau mengatakan ahammiyatu uslubil wa'dhi fi tarbiyati wa ta'lim. Pentingnya uslub al-wa'd. Jadi ketika kita memberikan nasihat, pelajaran kepada manusia, maka penting kita melihat sisi bagaimana kita menyampaikannya. Menyampaikan dengan cara al-wa'd, maksudnya kembali ke dalam kalimat mau'idhah. Apa itu mau'idhah? Mau'idhah itu jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, kami rangkum saja, kami persingkat saja kalimatnya. Mau'idhah itu adalah ketika kita mengajarkan manusia. Misalnya kita memberikan pelajaran kepada manusia sebuah perintah Allah. Nah, ketika kita menyampaikan ini diperintahkan Allah, maka disertai dengan targhib. Disertai dengan targhib. Jadi antum jangan katakan antum sholat wajib loh. Bukan. Katakan sholat ini Allah wajibkan. Dan dia merupakan rukun Islam. Barang siapa yang mengerjakannya, menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan setiap kali dia sholat seperti dia mandi, bersih dari semua dosanya. Ya, kata Nabi SAW, orang yang salat 5 kali sehari, 5 waktu sehari, diibaratkan seperti apa? Orang yang di depan rumahnya ada sungai, dia mandi 5 kali sehari. Kita 2 kali aja udah bangga. Orang yang sekali mandi aja dihina. Sekali ente mandi, nggak gerah tuh, nggak bau tuh, kan gitu ya? Benar nggak? Karena mandi sekali digituin sering, kadang gitu ya. Ya, menurut sebagian orang jorok gitu.
Gimana kalau mandi seminggu sekali, cuma Jumat aja gitu, wah udah asing sudah, ya. Nah ini mandi 5 hari sekali, ini yang asing gitu. Tapi diibaratkan demikian. Bagaimana kondisi tubuhnya? Bersih Pak, wangi, ya, sejuk dipandang. Kenapa? Seger terus. Demikian kondisi orang yang sholat 5 waktu. Mandi lagi. Maksudnya dibersihkan dari dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosanya. Demikian dengan wudu. Nah ini maksudnya usul apa? Al-wa'ad namanya. Jadi ketika menyampaikan perintah disampaikan juga targhibnya untuk memotivasi, pendorong apa saja keutamaan-keutamaannya, begitu. Demikian pula ketika kita menyampaikan yang haram, jangan antum langsung katakan haram bid'ah sudah. Neraka antum sudah. Ya. Katakan ya, ini berefek kepada begini. Nanti mungkin antum tidak rasakan begini sekarang, tapi nanti ketika tua Allah balas misalnya. Karena dosa itu tidaklah, kalau dia tidak ditaubati maka akan berefek, entah cepat ataupun lambat, di dunia ataupun di akhirat. Nah ini namanya apa? Al-wa'adhu atau mau'idhah, menyampaikan perintah, menyampaikan larangan dengan targhib dan tarhib ya. Karena makanya ada kitab namanya At-Targhib wa Tarhib ya. Ada juga yang versi sahihnya itu dikarya oleh atau diteliti oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau menulis ya Sahih At-Targhib wa Tarhib ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanah. Itu mau'izah hasanah tadi. Nah, Luqmanul Hakim, lihat, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhuhu, sekaligus memberikan pelajaran kepadanya. Jadi selain Allah mengungkapkan bahwasanya Luqman berbicara kepada anaknya dengan kata-kata, ditambah lagi plus dengan mau'izah. Jadi kalimatnya diiringi dengan mau'izah. Sebetulnya kalimatnya cukup, wa idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Tetapi ini kalimatnya wa huwa ya'idhuhu ditambah. Dan dia memberikan pelajaran kepadanya. Baru ya bunayya la tusyrik billah ya. Baik. Jadi itulah makna dari al-mau'izah yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ya'iduhu dalam kisah Luqman Al-Hakim yang memberikan wasiat kepada anaknya. Sudah masuk? Baik, kita dengar dulu kumandang adzan, nanti insyaallah setelah ini kita lanjutkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan di dalam faidah, masih berkaitan dengan faidah yang ke-10. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125 ya, tentang makna hikmah dalam berdakwah kepada Allah, mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi Allah di sini mengajarkan tentang tahapan dalam berdakwah kepada Allah. Ud'u, serulah. Maksudnya manusia ila sabili rabbik, menuju jalan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertama bil hikmah, dengan hikmah. Apa makna hikmah? Kata ahli tafsir disebutkan al-hikmah maksudnya Al-Qur'an. Jadi sampaikan Al-Qur'an. Ini halal, ini haram, ya kalau bisa kami pahami secara ringkas. Jadi antum sampaikan, ya ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Ya, tentu ada sebagian manusia yang memang siap. Ya, ada sebagian jemaah yang minta nasihat kepada anak gitu ya. Jadi ketika minta nasihat, saya ragu karena dia pemula begitu. Orang yang pemula lah, ngajinya masih baru-baru awal-awal. Tapi dia menegaskan, Ustaz katakan halal halal, haram haram, bid'ah bid'ah sudah. Kalau saya sudah siap. Ya udah saya bilang ini bid'ah sudah. Ya, ini bid'ah, ini haram nggak boleh sudah. Udah siap. Ada orang yang memang siap begitu. Ada orang yang sensitif dengan kata bid'ah, sensitif dengan kata haram. Nah maka ketika seseorang bukan mengubah, jadi berkata dengan halus di sebagian kondisi, ya insya Allah tidak masalah karena bukan berarti mengubah hukum. Ya walaupun ada sebagian asatidz yang tidak setuju, tetapi kami lihat dari praktek mereka mengajar, ya selama tidak keluar dari hukumnya, bahkan mengubah hukumnya, insya Allah tidak masalah. Ya, kita katakan misalnya khilafus sunnah, menyelisih sunnah, apakah kemudian kita mengatakan ini merubah hukum? Ya tidak. Misalnya demikian gitu ya.
Walaupun kata-kata dari Nabi ada kata-kata bid'ah, ada kata-kata haram dan seterusnya. Kemudian jemaah azanillahu yakum, apalagi berbicara tentang secara umum masyarakat Indonesia yang masih banyak yang awam, ya masih banyak yang awam dan bahkan masih banyak yang jahil, maka ini bisa dipraktekkan ya. Yang kedua ini al-hikmah, mohon maaf yang mau'idhah hasanah. Jadi uslubnya itu tata cara kita menyampaikannya sesuai dengan kadar akal mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Haditsun nasa bima ya'rifun atau bima ya'qilun. Ya, sampaikan kepada manusia sesuai dengan nalar, dengan kapasitas akal mereka. Karena kalau kita tidak demikian, yang ada ketika kita mengatakan misalnya Allah demikian, Rasulnya demikian dan seterusnya, dan orang itu tidak sesuai dengan nalarnya, dengan akalnya, yang dalam tanda kutip dakwah kita ditolak nggak masalah, tapi yang didustakan nanti adalah Allah dan Rasulnya. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, itu kata Ali. Apakah kamu ingin karena kamu menyampaikannya, bukan menyampaikan kesalahan, tapi cara menyampaikannya kurang tepat, nanti yang didustakan Allah dan Rasulnya? Kan begitu banyak ya kasusnya seperti itu. Cara penyampaian yang tidak tepat, niatnya baik, tapi tidak sampai kepada hati orang yang kita nasihati atau orang yang kita berikan pelajaran. Maka ya ahlu tafsir di sini disebutkan di dalam beberapa tafsir Al-Quran. Contohnya ada tafsir Muyassar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di. Kalau al-hikmah ini sudah diterapkan, diiringi dengan al-mau'idhah hasanah. Kalau kita seringkali menasihati orang itu langsung lari kemana? Wajadilhum billati hiya ahsan, langsung debat. Ya, komentar di media sosial ini antum gimana? Ya, padahal tadi ya uslubnya adalah pertama hikmah diiringi dengan mau'idhah hasanah, baru kemudian wajadilhum, dan jidalnya pun, debatnya pun bukan debat yang miro, yang tercela. Karena debat miro itu tidak dianjurkan. Tahu miro? Debat bukan mencari kebenaran, menegakkan kebenaran, bukan. Hanya pengen saya yang menang, dia kalah. Siapa yang menang di antara kita? Itu sudah tinggalkan sudah. Ya, walaupun sesama ahlu sunnah, walaupun sesama teman kita, sahabat kita, teman kantor kita, kalau sudah jatuh kepada miro, lebih baik tinggalkan. Karena orang yang meninggalkan miro, maka dijamin rumah di mana? Tengah pinggiran surga. Ya. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, itu kata Nabi SAW. Ya, rumah di pinggiran surga bagi siapa yang meninggalkan debat kusir, walaupun posisi dia adalah orang yang benar. Dan ingat di sini bukan berarti nggak boleh debat, bukan. Ya, orang yang berdebatnya akhlaknya tidak baik, nggak. Ada tahapannya. Ya, sebagaimana misalnya yang dibuat oleh acara yang dibuat oleh Dr. Zakir Naik, itu kan ada jidalnya kan, ya, saling bantah membantah. Memang ada tahapan demikian gitu. Nah, tetapi kalau sudah miro, maka lihat beberapa kali yang saya lihat dalam tayangan itu, ya ditinggalkan, brother gitu kan, ya akhi kalau bahasa kita. Sudah, kamu jangan banyak ngomong, kamu tanya sesingkat mungkin, saya jawab nanti. Ya, karena menegaskan hidayah dari Allah. Kita mau debat gimana aja, kalau hidayah belum Allah turunkan ya percuma juga. Habis waktu, habis biaya, habis keringat dan seterusnya. Ya, dan itu terjadi juga di zaman Nabi SAW. Ya, ketika terjadi hadisatu kejadian Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi SAW, dan Nabi kemudian bermuka masam dan meninggalkan siapa? Abdullah bin Ummi Maktum yang ingin mendapatkan pelajaran dari Nabi, yang datang pembesar-pembesar dari kaum kufar, yang Nabi haus memberikan hidayah kepada mereka, padahal mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Abasa wa tawalla, ditegur dengan halus oleh Allah. Dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta. Ya, wa ma yudrika la'allahu yatazakka, tidakkah engkau tahu kalau dia itu ingin mendapatkan pelajaran? Dan terus demikian, ya. Baik, jadi engkau wahai Muhammad, maksudnya engkau malah sibuk dengan orang yang ya tidak mendapatkan hidayah. Sedangkan orang ini jelas ingin yatadzakkar aw yakhsha. Ya, dia ingin mendapatkan pelajaran, ingin
mensucikan dirinya, engkau justru berpaling darinya. Yang jelas ingin mendapatkan kebaikan. Baik, itu faidah yang ke-10 ya. Kita masuk di faidah yang ke-11. Nah, dalam ini masih berbicara tentang menyampaikan dakwah. Ahammiyatu husni tawaddud wa 'azim atharihi 'ala al-mutalaqqi wal muta'allim. Jadi pentingnya tentang ketika menyampaikan dakwah itu dengan kelembutan dan kasih sayang. Dengan kelembutan dan kasih sayang. Karena kita menginginkan kebaikan kepada manusia, ya kenapa harus berkeras gitu? Kenapa harus keras? Ya, bahkan orang-orang yang ya Masya Allah, saya terkagum juga kemarin hari Ahad ketika ngisi kajian sambil setel rojak gitu ya. Jadi yang kita anggap ya Ustaz Yazid mungkin seperti tegas keras begitu ya. Ada ungkapan-ungkapan beliau yang menyatakan, ya antum kepada ahlul bid'ah rata-rata mereka nggak tahu. Antum harus lembut kepada mereka. Nah, ini sisi yang nggak didengar banyak orang ini. Ya, taunya apa? Tegas katakan bid'ah gitu ya. Ya, kemudian ngambil dalilnya apa? Ada sebuah riwayat dari seorang sahabat, saya lupa Ibnu Abbas atau siapa. Ya, jadi wa an aqulal haqqa wa in kana murran. Aku diperintahkan Nabi SAW menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit, begitu. Jadi ada kalimat itu, Allah yang dengar langsung, gitu ya. Ini kalimatnya sekalipun kepada ahlul bid'ah itu banyak kan mereka nggak tahu. Maka sampaikan, dakwahkan mereka. Jangan dicela, jangan dicerca dan seterusnya. Itu dari satu sisi kita dengar. Walaupun sisi lain ya kita tegas, yang bid'ah adalah bid'ah, yang haram adalah haram. Jadi secara umum dakwah itu dengan kasih sayang. Dakwah itu dengan keinginan kita orang tersebut mendapatkan hidayah. Sebagaimana kita berharap dari Allah hidayah, apalagi dia masih seorang muslim. Bukankah di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah peduli kepada muslim lainnya sebagaimana kepedulian kita terhadap diri sendiri? Itu yang dikatakan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai milik orang lain, apa yang diinginkan kepada orang lain sebagaimana apa yang diinginkan pada dirinya. Jadi sebagaimana kita berharap hidayah dari Allah, mengenal Quran, mengenal sunnah dengan pemahaman yang benar, demikian kepada muslim lainnya. Kita ingin dia pun sama, mendapatkan yang sama, hak yang sama, hidayah yang sama, kebaikan yang sama sebagaimana yang ingin kita raih dan kita gapai. Nah, semestinya begitu. Coba kalau semuanya sama. Ya, walaupun ada kata-kata lain, bukan dakwahnya yang keras tapi hatinya yang keras. Ya, ada kata-kata demikian. Begitu. Tetapi ya kita bisa dilihat ini bisa benar, bisa tidak juga. Kalau dakwahnya keras, bisa jadi membuat orang lari. Ya, tidakkah kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulak." Itu nabi yang sudah lembut. Allah peringatkan apa? Kalau seandainya kamu faddan ghalidhal qalbi, keras, kekeh hati, itu bahasa Sundanya gitu ya. Keras dakwahnya, lan faddu min haulik, mereka akan lari dari sekitarmu. Banyak kan begitu? Banyak demikian. Kenapa? Cara kita yang kurang tepat dalam berdakwah. Dan di antara faedah yang kami dengar dari Dr. Firanda hafizahullah taala, beliau pernah suatu ketika minta nasihat kepada Syekh Abdul Razak, ya pengarang kitab ini, karena kedekatan beliau ya. Nah, ya jadi curhat intinya, minta solusi. Ya Syekh, saya sudah berusaha dakwah ya yang hak dan seterusnya, tapi saya dibully, saya dicaci, dituduh, ditolak. Banyak kan di beberapa kota ditolak beliau. Ya apa nasihatnya kira-kira? Maka ya sebetulnya nasihat ini saya tahu, kata beliau. Tapi ketika mendengarnya seolah-olah kali pertama aku mendengarnya. Apa itu? Firanda gitu ya. Kata Syekh Abdul Razak, engkau berdakwah kepada manusia itu selain kita menyampaikan halal haram, hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat, kita harus lihat sisi di mana kita ada kepedulian kepada dia. Jadi sisi kasih sayang yang kurang. Nah, itu yang jarang atau yang mungkin sering hilang dari kita. Jadi misalnya begini ya,
saya tidak mau kamu berbuat bidah. Kenapa? Saya takut kamu masuk neraka. Saya pengen saya masuk surga, kamu pun masuk surga. Berarti kan ada apa? Ungkapan kesayang di sini. Bukan antum bidah neraka lo antum. Berarti kan diancam-ancam, orang takut lari ini. Nah, jadi sisi kasih sayangnya ini kita harus tekankan juga dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keluarga kita. Ya, keluarga kita yang paling berhak mendapatkan itu. Kita kadang ke orang tua, kemudian ke adik, kakak dan seterusnya. Yang tentunya masih awam, masih menolak dakwah kita, masih menolak dan asing dengan penampilan kita, kemudian kita keras, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Jangan antum kemudian membela diri, kemudian mengatakan apa? Ya saya menyampaikan yang hak. Ini dia aja belum dapat hidayah. Nah, rata-rata kita membela diri. Padahal kita semestinya muhasabah diri dulu. Muhasabah diri, memperbaiki diri dalam kita menasihati manusia, terkhusus keluarga kita. Baik. Kita lanjutkan, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Dalam poin yang ke-11 ini atau faidah yang ke-11 ini, Syekh di sini mengatakan, lihat ketika Luqman Al-Hakim menasihati anaknya dengan kalimat-kalimat indah. Ya, kalau dalam bahasa Arab perhatikan beda antara kalimat, dan memang dirasakan, saya pernah gitu ya, ditegur seorang syekh gitu. Beda kalimatnya dengan kalimat begini. Padahal sama-sama artinya nak gitu. Ya walad dengan ya bunai. Karena sighahnya, apa sighah itu artinya? Bentuknya adalah bentuk kalimatnya itu, kalau ya bunai itu kasih sayang. Wahai anakku, nak. Ya kalau bahasa kita mungkin apa? Ananda ya. Mungkin seperti itu. Ya kalau ya walad, ya mungkin bahasa kita bocah. Apalagi bocil. Nah, misalnya begitu, ya. Padahal udah jenggotan masih katakan bocil, misalnya. Nanti ini bocil gitu kan, bagi dia yang sudah tua. Maka beda rasanya, sekalipun artinya sama, anak juga. Ya maka lihat beda antara ya walad dengan ya bunai. Beda. Maka kita ketika menyampaikan kepada anak pun demikian. Ya kita katakan nak, ananda, apalagi menggunakan sayang dan seterusnya. Maka lihat, hidayah ini akan sampai ke hati seorang hamba. Ini diantara kiat ya, tentunya hidayah dari Allah. Tapi kita sebagai mursyidnya, yang mursyid dalam arti bukan tasawuf nih, pembimbingnya yang memberikan bimbingan, yang memberikan petunjuk, yang memberikan arahan kepada mereka, maka harus dengan kata-kata yang baik ya, yang didasari dengan kasih sayang. Ya, sebagaimana yang dicontohkan Luqman Al-Hakim yang Allah katakan dan abadikan di dalam Al-Quran. Begitu pula dicontohkan Nabi SAW. Perhatikan, di sini ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Ini kalau disyarah bisa satu kajian juga ya. Saya pernah mengkaji hadis ini dalam satu tema. Lihat ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Nabi akhadha biyadihi, Nabi pegang tangannya. Nabi pegang tangan Mu'adz bin Jabal suatu hari, kemudian Nabi mengatakan, perhatikan, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Inni la uhibbuk. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat beberapa kali. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Bayangkan Nabi mengungkapkan cinta sama manusia ya, kepada seorang sahabat bernama Mu'adz. Maka kemudian Mu'adz juga demikian mengatakan, wa ana uhibbuk, dan demikian aku pastinya wahai Nabi, aku mencintaimu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, usika ya Mu'adz, aku memberikan wasiat kepada wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perhatikan doa ini. Doa ini diawali oleh Nabi dengan uslub, dengan kalimat yang sangat indah. Diungkapkan cinta dulu kepada Mu'adz, kemudian kalimatnya adalah wasiat, dan kemudian penegasan jangan pernah kamu tinggalkan. La tada'anna dengan kalimat taukid, dengan nun bertasydid dalam fi'il. Itu menunjukkan penegasan. Jangan pernah kamu tinggalkan ini. Engkau membacanya di setiap akhir salat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sini pertama menunjukkan akan kelembutan Nabi dan ketika beliau menyampaikan dengan kasih sayang. Itu pertama. Yang kedua menunjukkan akan keagungan doa ini.
Jangan pernah ditinggalkan. Dan bahkan doa ini diantara kiat kita istiqomah di jalan Allah. Dalam kita berzikir, dalam kita beribadah, dalam kita bersyukur. Yang mencakup 3 hal yang sangat agung ibadahnya. Bersyukur, berzikir, dan beribadah kepada Allah dengan baik. Wa husna ibadati. Ya, maka jangan pernah tinggalkan. Dan ketika kita bacanya, usahakan hadirkan hati. Karena banyak doa yang kita panjatkan, bahkan sering doa ini nggak pernah kita tinggalkan, tapi kita masih lalai. Syukur masih jauh, zikir masih lalai, ibadah kepada Allah dengan baik masih jauh. Kenapa? Karena saat kita mengucapkannya tapi hati kita lalai. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Jadi kita doakan nggak jelas zikir kita sudah sebagian kita. Dan saya wasiatkan jangan pernah, karena saya lihat sebagian ikhwah demikian. Ya, kadang saya zikir itu, maaf ya, bukan merendahkan, bukan. Tapi ajib gitu. Gerakan tangannya ajib. Saya baru di sini, dia sudah di sini. Saya kejar agak dipercepat, dia sudah takbir. Jadi gini, Pak. Ya. Zikir bukan dilihat dari apa? Kuantitasnya saja, tapi yang paling penting kualitas. Maka saya tegaskan, Anda tegaskan, kalau kita terburu-buru, mendingan baca 10 aja daripada nggak berkualitas. Karena ada riwayat 10, 33 dan 25. Ya, antum mendingan baca 10, tapi jangan semenjak tahu riwayat ini udah 10 aja seterusnya. Ya. Kalau buru-buru pakai ini nggak apa-apa ya. Kalau ini ada hadisnya, semua aja antum baca ya di website diperiksa, silahkan. Nah kalau buru-buru daripada alhamdulillah bla, jadi nggak jelas itu. Siapa yang dipuji, siapa yang dizikir? Nggak ada itu, nggak jelas. Ya, siapa yang mendapatkan sanjungan, siapa yang mendapatkan pensucian dari berbagai macam aib, kekurangan, keburukan disandar kepada Allah dengan kalimat subhanallah, subhanallah. Dan ini fatal ini sebetulnya. Bahkan kalau berubah makna yang tadinya menyanjung malah bisa jadi menjatuhkan, menghina. Na'udzubillah min dzalik. Maka lebih baik walaupun sedikit tapi ya penuh dengan kehadiran hati. Demikian pula dengan zikir lainnya, apalagi bentuk kalimat doa permintaan. Allah enggak ijabah. Ya, karena kalimat hadisnya secara sempurnanya tadi kalau tidak salah diriwayatkan Imam Ahmad juga, ud'uullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin dengan ijabah. Jadi ketika kita mengangkat tangan atau ketika kita mengucapkan doa, melantunkan doa, yakin hati kita akan diijabah oleh Allah dari doa yang kita panjatkan. Nah, bagaimana mungkin seorang yakin diijabah doanya sedangkan ketika dia melantunkan zikirnya dengan lisan tapi hatinya tidak hadir? Maka kemudian Nabi mengatakan fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yaqbal, tidak akan menerima duaan, sebuah doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Dia mengucapkan lisannya tapi hatinya tidak hadir. Nah, itu mungkin diantara sekian banyak sebab dari doa-doa yang selama ini tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah azani Allah wa yakum ajmain, ya, masih tersisa waktu. Insyaallah kita akan kaji kitab ini sampai selesai, dan ingatkan ya, kita terakhir berarti sampai poin yang ke-11 ya. Insyaallah poin-poin lainnya saya lihat bagus ya. Faidah-faidah yang dipetik dan kemudian ditulis menjadi buah karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau banyak kitab-kitab yang dikarya yang keluar baru-baru ini yang sifatnya tipis agar faidahnya sampai kepada banyak orang. Karena secara umum manusia itu kalau ngelihat tebal sudah ampun, dan paling dia punya daftar isi dan dipilih mana yang sesuai dengan keinginannya. Nah, mana nih? Jarang itu baca dari mukaddimah, pengantar, kemudian manhaj tulisnya, manhaj ta'lifnya ya, dalam tata cara menyusunnya seterusnya, itu jarang. Dan itulah juga yang menjadi alasan Syekh bin Baz. Antum tahu Syekh bin Baz itu karya yang tebal mana coba? Mungkin kalaupun ada sedikit gitu. Ya, beliau tulisnya yang kecil-kecil, akidah kecil-kecil. Ya, pernah ditanyakan oleh muridnya, wahai Syekh, sekelas ulama seperti engkau wahai Syekh, seperti anda wahai Syekh, ini kok kitab-kitabnya kecil, yang kitab-kitab besar ulama dulu sudah banyak ya, sudah banyak, itu pun banyak yang nggak baca. Nah,
Nah, yang kecil ini sekarang banyak orang malas baca. Insya Allah ini dibaca. Ya, baik. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, silakan. Bagaimana misalnya kita menjelaskan sama orang yang mencari kebenaran bahwa menyampaikan dakwah dengan tegas karena mengikut umat ya, maksudnya gimana? Baik. Jadi membantah begitu ya mungkin ya, atau menasihati orang yang berdakwah dengan cara Umar bin Khattab yang langsung ya, kita tebas saja lehernya gitu ya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian yang dikatakan Umar ketika mendengar kabar Nabi SAW wafat. Ya, lau kana qailan yaqul anna Muhammad qad mat. Seandainya ada orang yang bicara Muhammad sudah mati, la adribanna unaqahu. Saking cintanya sama Nabi, ketika mendengar kabar Nabi meninggal, aku akan tebas lehernya. Yang menenangkan siapa? Abu Bakar yang penuh keimanan. Yang mana seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh penghuni bumi, maka akan kalah dengan imannya Abu Bakar. Maka ketika mendengar Nabi wafat, yang paling tenang Abu Bakar As-Siddiq. Ketika naik mimbar apa? Maka kemudian Abu Bakar menasihati para sahabatnya. Ya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Fa man kana ya'budullah, tetapi barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha la yamut. Lihat dengan tenang dan penuh keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak sedikit yang terbujur kaku, tidak sedikit yang bersedihnya mendalam. Dan ini bukan menunjukkan lemahnya iman, tapi akan kecintaan mereka yang mendalam. Tapi nggak sampai gila, nggak sampai majdzub ya. Orang kan ada yang bilang apa? Saking cintanya demikian. Nah, kita sampaikan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berdakwah tegas begitu kepada siapa? Gitu. Kepada siapa dulu? Kita lihat juga Umar bin Khattab tegasnya beliau banyak nangisnya. Orang sekarang tegas, keras hatinya juga sekaligus. Itu. Makanya kalau antum bisa lihat sirah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu disebutkan bahkan ada parit di bawah matanya. Jadi sampai bahasa Sundanya legok apa ya? Kendalam itu. Karena banyaknya menangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di malam hari. Jadi sampai ada bekasnya, ketika wafat itu kelihatan bekas tangisannya. Coba sampai saking banyaknya nangis sampai berbekas tuh tangisannya. Air matanya itu. Nah, maka misalnya kalau seandainya Umar bin Khattab berdakwah kepada sama muslim, itu sahabat yang siap menerima. Yang keimanannya beda dengan orang awam yang secara umum, ya orang awam seperti apa secara umum? Nggak nerima. Dan ini juga kan ada. Ya kalau kita misalnya dia berdalil dengan tadi Umar bin Khattab. Bukankah Nabi menegur ketika sahabat akan berdakwah dengan keras ketika ada seorang badui datang masuk ke masjid? Kan biarkan dulu. Wah, udah mau wah ini orang dari mana lu gitu kan? Kalau bahasa Jakartanya begitu. Maka lihat kelembutan Nabi yang membuat dia akhirnya memeluk agama Islam, mendoakan, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja sudah. Karena saking rahmatnya itu. Dan ada satu kitab bagus tentang Arabi yang kencing di masjid gitu. Itu jadi satu kitab bagus. Faidah yang dipetik dari kisah tersebut banyak juga itu. Yang mudah-mudahan nanti bisa kita kaji juga. Nah, jadi demikian ya, siapa yang didakwahi, kemudian momennya kapan? Apakah demikian seterusnya begitu, apakah tidak? Dan kalaupun iya, ini Umar bin Khattab. Nabi bagaimana? Bukankah kalau ada contoh dari Nabi sebaik-baik contoh adalah Nabi bantah, cukup begitu. Selesai sudah ya. Tapi kalau dia nanti cari pembenaran lagi, tinggalkan. Ya, insya Allah bagi antum surga. Enak kan ninggalin orang dapat surga. Kapan lagi coba ninggalin orang dapat surga? Ya, yaitu saat berdebat ya, dengan debat kusir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pada lagi silakan. Baik, enggak ada ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih para jemaah telah menghadiri kajian ini, semoga bermanfaat atas ilmu yang kita pelajari pada hari ini dan semoga menjadi bekal di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.